Aduh, Ayo, nomor 6. Daftar itu nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6. Dinda menabung selama seminggu untuk membeli boneka. Wah, siapa yang punya boneka di rumah? Nah, jumlah tabungan sehari selalu lebih besar 1.000 daripada hari sebelumnya. Jika harga boneka adalah 56.000, maka Dinda menabung di hari pertama sebanyak berapa? Silakan ngecat Pak Injang jawabannya. Oke, Elaine sudah menjawab. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada Mirza sudah menjawab. Ada lagi? Ada Kaila sudah menjawab. Ya, oke, 3 dulu. Oke. Nah, kita bagaimana caranya menjawabnya? Oke, misalkan pada hari pertama kita anggap A. A itu adalah tabungan hari pertama. Hari pertama, ya. Maka, ya, kan ini jumlah nabungnya berapa? Seminggu. Seminggu itu berapa hari? 7 hari. Betul, ya. Nah, karena 7 hari, maka A itu adalah tabungan pertama. Ya. Ada pertanyaan? Berarti berikutnya tabungan hari kedua berapa, Nana? Hari pertama ditambah 1.000. Betul enggak? Karena kan hari berikutnya itu harus lebih besar 1.000 daripada hari sebelumnya. Oke? Nah, berarti hari ketiga berapa, Nana? Hari ketiga berapa berarti? A plus 2.000. 2.000. Betul sekali. Berikutnya berarti A plus 3.000. Berikutnya berarti A plus 4.000. Oke, ini saya hapus dulu. Kompak sekali. 4.000. Berikutnya A plus 5.000. Dan hari ke-7 A plus 6.000. Selesai apa belum? Selesai ya. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang bagaimana cara menjumlahkan semuanya? A-nya ada berapa ini A-nya? A-nya ada berapa yuk? 7. Berarti 7A. Kalau uangnya ada berapa? Angkanya ada berapa? 1.000 tambah 2.000 tambah 3.000 tambah 4.000 tambah 1.000 tambah 6.000. 5.015. 21.000. 21.000. Nah, ini nilainya adalah 56.000. Nah, seperti yang tadi, bagaimana cara mencari 7A-nya? Maka 21.000-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi apa, Nana? Ini positif jadi apa? Negatif. Maka nilainya 7A berapa? 56 dikurangi 21 nih. Berapa? 35. 7A itu 35, berarti nilai A adalah 35.000. 7 sama dengan 5.000. Ya, tapi jawabannya adalah yang B. Kita cek siapa yang jawab B. Yang jawab B adalah Elaine, Mirza, Kaile juga menjawab B. Ini Zamzani juga menjawab, cuma masih kurang tepat ya. Ada Raisa, Raisa juga menjawab B. Ya, bagus. Nah. Oke, gampang ya? Gampang. Kita lanjut nomor 7. Ah, ini gampang lagi nih. Alif mempunyai 24 permen dan dia. Oke, silakan ngecat. Oh, langsung aja ya. Apa jawabannya?
Ya, ini kan Atif punya 24 permen. Ia memberikan 1/4 permen kepada miliknya kepada Ilmu. Berapa permen yang tersisa ya? Kan kalau kita buat ini seperti batang ya. Kalau 4 berarti kita bagi 4. Nah, ternyata yang diberikan itu adalah 1/4. Mana Pak 1/4 itu Pak? 1/4 adalah sebagian yang ini. Nah, ini yang diberikan kepada Almu. Nah, berarti sisanya adalah berapa bagian ini? Ini 1/4. Berarti sisanya berapa bagian? Sisanya adalah 3/4. Ngerti ya? Kalau diberikan 1/4, maka sisanya 3/4 bagian. Nah, saya ulangi lagi kalau nggak ngerti, saya ulangi lagi ya. Nah, di sini ya, seluruh permen kita anggap adalah 1 bagian, anak-anak. Nah, ternyata diberikan 1/4 permen ini kepada Almu dari Atif ini. Maka mana 1/4? Kalau 1/4 itu berarti 1 kita bagi 4, lalu kita coret 1 bagian. Inilah yang namanya 1/4. Nah, di sini sisanya berapa bagian anak-anak sisanya? 1, 2, 3. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 3/4. Nah, berarti berapa? Ya, kita kalikan saja. Berarti sisa permennya adalah 3/4 kali 24 permen. Nah, gimana cara ngitungnya ini? 24 kita bagi 4. Berapa? 6 kali 3 adalah 18 permen. 18. Nah, mudah sekali ya. Jawabannya adalah yang A, 18 permen. Nomor 8. Wah, ini soalnya campuran. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya ya. Ya, silakan. Ngecat Pak Injang dulu. Apa yang cerita? Silakan kirim jawaban ke saya dulu. Ini siapa yang ngirim? Oke, ada Elaine mengirim jawaban ke saya. Lagi Mirza. Ada Matthew. Ada Raisa. Ada Kaila. Oke, sudah ada 5. Nah, apa artinya ini? The simplest. Nah, ini dari kata simple. Apa Nana artinya simple, anak-anak? Gampang. Paling gampang. Atau sederhana. Oke. Nah, ditambah akhiran EST. Mengartikan apa ini kalau akhiran EST dalam bahasa Inggris? EST dalam bahasa Inggris apa artinya? Artinya paling. Jadi kalau ada simplest artinya berarti paling sederhana. Oke, nah kita hitung aja di sini 50%. Nah, kalau dari itu kalau dalam matematika diubah jadi kali. 60% kali lagi 20. Nah, agar mudah kita buat menjadi pecahan biasa. 50% itu pecahan biasanya berapa ya? 500. 1/2. 1/2, betul sekali ya. Jawabannya 1/2. Dari mana Pak? Dari 50% artinya 50/100. Kalau kita sederhanakan ya, bagi 50 adalah 1, ya Pak, bagi 50 adalah 2. Kalau 60%, berarti artinya berapa Nana? 60/100. 3/5. Kalau sederhananya berarti berapa? 3/5. Masing-masing kita bagi berapa? 20 ya. Lalu ini kita kalikan dengan 20. Gimana nih caranya kalau perkalian pecahan? Masih ingat kan? Ya, atas kali atas kali atas dibagi bawah kali bawah kali bawah gitu kan ya? Berarti 1 kali 3 kali 20 ada 60. 2 kali 5 kali 1 ada 10. Nah, sehingga 60 dibagi 10
Nah, betul sekali. Berarti jawabannya adalah 6. Ya, yang paling sederhana. Kita lanjutkan nomor 9. Silakan dicari dulu. Ya, silakan dicari dulu. Oke, ternyata sudah ada yang menjawab. Nah, di sini Elaine sudah menjawab. Siapa lagi yang mau menjawab lagi? Nomor 9. Oke. Oh, ada Raisa. Baik, coba kita bahas ya. Nah, di sini ada yang menjual mobil-mobilan. Mobil-mobilannya ada 2 ya. Pak, saya gambar ini mobil-mobilannya. Nah, ini mobil 1. Ini mobil 2. Nah, ternyata ia terjual. Terjual yang pertama terjual 99.000 anak-anak. Yang satunya juga terjual 99.000. Ya. Nah, tapi ternyata dari penjualan pertama Dian ini untung 10%. Artinya 99.000, jadi 99.000 itu ini sudah merupakan harga awal ditambah untung. Ya. Tapi dia ternyata rugi dari penjualan kedua, ruginya 10%. Maka 99.000 itu untuk mobil yang kedua sebenarnya itu adalah harga awal dikurangi apanya, Nana? Dikurangi rugi. Ah, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, kalau harga awal dalam matematika, dia ini yang perlu kita tahu ini, harga awal itu anak-anak selalu 100%. Ya, selalu 100% ya. Jadi sehingga yang ini nih, yang pertama ya, yang ini kita bahas ya. Nah, taruh sini. Nah, berarti 99.000 itu harga awalnya itu adalah 100% ya. Ditambah untungnya berapa tadi untungnya? Untungnya 10%. Berarti kalau kita total berapa? 110% dari harga awal. Ya. Jadi ini dari harga awal. Maka bagaimana cara mencari harga awalnya, Nana? Berarti 99.000 110/100 ya, kita kalikan harga awal. Gimana cara mencari harga awalnya berarti? Nah, ini ya. Kita pindah 110/100 kita pindah ke ruas kanan anak-anak. Ingat kalau pembagian jadi kali jadi bagi. Kalau pecahan begini pindah ruas dia akan menjadi terbalik. Berarti gimana Pak terbalik itu? Nah, sehingga menjadi berapa? 100/110. Berapa yuk anak-anak? Yang bisa pecahan berapa ini hasilnya? 99.000 kali 100 dibagi 110. Dicoret ya. Nah, kemudian ada 99. Ini 99 dibagi 11. Berapa anak? 99 bagi 9 ya. Maka harga awalnya ini ternyata berapa? Ternyata 90.000. Nah, 90.000 dijual 99. Berarti untungnya berapa, Nana? 9.000. 9.000 ya. Jadi 99.000 kita kurangi dengan 90.000, maka hasilnya 9.000. Ini untungnya ternyata 9.000.
Nah, sekarang kita cari ruginya. Ini ya, saya taruh sini. 99.000 itu ternyata adalah harga awal dikurangi rugi. Nah, ruginya berapa persen anak-anak? 10. 10%. Artinya berarti 99.000 ini adalah 90% dari harga awal. Dari mana, Pak? Ya 100 dikurangi 10. Nah, sehingga bagaimana cara mencari harga awalnya ini? Maka 90/100 kali harga awal. Maka harga awalnya gimana tadi kalau ini perkalian terbalik ya? Karena pindah ruas jadi berapa? 100 per 90. Terus gimana nih? Coret-coret ya? Ya. Nah, terus 90 bagi 9 berapa? 1. 11 ya. Artinya harga awalnya ternyata adalah 110.000. Berarti untung berapa, Nana? 9.000. Untungnya berapa? 11. Hah? 9.000. Hah, berapa? Untung apa rugi? Oh, rugi ya, bukan untung anak-anak. Rugi. Ruginya berapa? Berarti kan awalnya kan 110 nih. Dijual 99. Maka ruginya berapa? 11.000. 11.000. Nah, berarti secara keseluruhan Dian untung apa rugi? Rugi ya. Oh, untungnya 9.000, ruginya 11.000. Maka dia rugi berapa? Rugi 11.000. Masa 7.000? 11.000. 11.000 kurangi dengan 9. 2.000. 2.000. Untungnya cuma atau ruginya adalah 2.000 ya. Jadi jawabannya siapa aja tadi? Elaine betul ya, Raisa masih salah. Tidak apa-apa ya, yang penting sudah berusaha. Gitu ya, ada pertanyaan? Ya, nanti kalau masih bingung nanti rekaman dari pertemuan ini nanti bisa diputar lagi ya. Oke. Nomor 10. Ada 6. Belum matian 0,70. Silakan nomor 10. Nah, di sini sudah ada yang ngecat saya. Ada Matthew. Sudah menjawab, ada Elaine juga menjawab. Ada Mirza. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada Velita. Juga sudah menjawab. Ada Raisa. Ada Kaila. Nah, lumayan ini yang jawab banyak ya. Oke ya Nana. Nah, kadang dalam berhitung itu kan kita kalau berhitung misalkan menggunakan kalkulator ya. Ada pembagian nanti yang bisa menghasilkan angka yang unik seperti ini. Contohnya misalkan 1 kita bagi 3. Kalau dari kalkulator nanti akan ketemu berapa Nana? 1 kamu bagi 3. 1 dibagi 3. Kalau di dalam kalkulator kamu ketemu berapa? 0,33333 dan seterusnya. Berarti kalau menurut kalau 0,7777 ini berapa ini? Ini 1/3 itu kalau pecahannya adalah 1/3 ini ya. Nah kalau 0,77777 dan seterusnya
Itu berapa per berapa? Berapa? 7/9. 7/9. Yakin? Yakin. Coba dicek di apa? Di HP-nya atau di kalkulatornya. 7 dibagi 9. Apa ketemu 0,77777? Ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, cara cepatnya gimana? Kalau ada misalkan berpola seperti ini, langsung bilangan tersebut dibagi 9. Ya. Misalkan saya punya misalkan ini 0,8888888, berarti berapa? Berarti artinya 8/9. Ya, begitu ya caranya ya. Misalkan 0,3333333 berarti jawabannya 3/9. Kalau ini kita sederhanakan dibagi 3 menjadi 1/3. Nah, begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, yang ditanyakan adalah maka tentukan selisih pembilang dan penyebutnya. Karena ini hanya misalkan pembilangnya 7 dan penyebutnya 9, maka selisihnya adalah 9 kurangi 7, maka jawabannya 2. Ini kita mencari selisihnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Siapa aja yang jawab yang B? Kaila betul, Raisa betul, Velita betul, Mirza betul juga. Ya, oke. Sudah betul semua ya. Mohon maaf ya, yang berdekatan dengan temannya yang lain ya, biar tidak apa? Biar tidak bengung, terganggu. Kita lanjutkan. Nomor 10 ada pertanyaan anak-anak? Enggak. Enggak ada. Coba kalau saya buat yang baru. Misalkan saya punya 0,35353535 dan seterusnya. Nah, berapa ini? 0,3535. 35/99. Hah? 35/99. Iya, betul sekali. Kalau polanya seperti ini, 35/99. nah, kan polanya kan 2 kan ya. Maka ini adalah 35/999. Keliru, 9-nya kebanyakan. Nah, 35/99. Kalau saya punya gini, 0,125125125125125. Siapa yang bisa? 25/9. Hah? Bukan. Karena polanya 3, nah berarti 9-nya juga jumlahnya 3. 3. Berarti jawabannya 3/9. 125/999. Iya. Coba saya ulangi biar coba tambah ngerti. Kalau saya punya 0,44444 dan seterusnya, coba jadi berapa? 4/9. 4/9. Kalau saya punya 0,4242424242 dan seterusnya, maka berapa? 42/9. 42/99. Kalau saya punya 0,423423423 dan seterusnya, 423/999. Ya, itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya. Coba kalau saya punya begini, tantangan lagi nih, tantangan lagi. 0,321212121. Ingat, polanya tidak mulai dari awal. Gimana? 21/999. Hah? Ya salah. Coba di depannya ada 3-nya ini. Depannya ada 3-nya. 22/9. Susah ya? Ya. Ya, kalau ini bisa kita pakai menjadi pengandaian. Ini misalkan kita ibaratkan A, ya. Maka nanti caranya
kita pakai di sini, nanti komanya ada di sini dan di pola yang pertama di sini. Berarti yang pertama kita buat yaitu 1000A. Nah, kalau ini kita kalikan 1000 jadi berapa, Nana? Akan menjadi 321, 21, 21, 21 dan seterusnya. Lalu kita kurangi dengan 10A. Nah, 10A berapa itu 10A? Nah, komanya nanti ada di sini. Menjadi 3,21, dan seterusnya. Lalu kita kurangi. 1000A kurangi 10A berapa? 4A. 990A. Lalu 321,211 kita kurangi dengan 3,21211, nanti komanya akan hilang sehingga menjadi 300 berapa? 300 ini kurangi 3. 321 kita kurangi 3. 318. Sehingga A-nya berapa? Menjadi 318 per 990. 999. Ya, tidak ada cara cepatnya ya, harus dibuat. Nah, jadi ada model yang seperti ini ya, yang mudah. Nah, ini ada model yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan?